Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ika Febriani Nisa dengan NIM 21055260013. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai audit sumber daya manusia untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Audit Manajemen Program Studi S1 Akuntansi Stikubang Semarang dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pendahuluan, fungsi SDM dalam mempersiapkan dan mengelola SDM memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan SDM yang berkualitas tinggi memiliki kolerasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi SDM terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan yang meliputi: pertama, terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang kedua, proses SDM telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Yang ketiga, pemberdayaan SDM menjadi bagian utama dalam pengelolaan SDM. Yang keempat, menjadikan keputusan karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Yang kelima, sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan SDM. Untuk memastikan bahwa fungsi SDM telah berjalan dan mampu memberikan kontribusi dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program-program SDM yang dikembangkan pada fungsi ini dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana, dan program atau aktivitas SDM dilakukan dengan melaksanakan audit atas fungsi SDM. Pengertian audit SDM. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajemen dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas yang dilakukan berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensi SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik kebijakan dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk ketentuan standar kinerja SDM. Yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus.
Tujuan audit SDM. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit SDM itu ada 10. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM itu ada 3. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari UU tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja serta kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat keputusan kebijakan dan peraturan yang secara internal ditetapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab secara profesional dalam rangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Ukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, dan dapat juga menghindari benturan antar bagian yang ada yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses SDM-nya untuk menilai apakah program yang ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap
kesesuaian, dan dukungan program atau aktivitas SDM terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit SDM. Yang terakhir, menilai kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Hasil dari audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk meningkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya, dan bagaimana tindak lanjut yang mungkin dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program SDM tersebut. Dalam melaksanakan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit secara optimal, dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Langkah-langkah audit itu sendiri ada 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, tindak lanjut. Yang pertama ada audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat audite. Sementara tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketetapan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit itu sendiri terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria yang pertama kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Kriteria tersebut dapat berupa rencana SDM, berbagai kebijakan dan peraturan tentang SDM, tujuan setiap program SDM, SOP yang dimiliki perusahaan, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, standar evaluasi yang telah ditetapkan perusahaan, peraturan pemerintah, standar yang merupakan best practice yang ditetapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang SDM dapat digunakan sebagai acuan, dan kriteria lain yang mungkin untuk ditetapkan. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki kriteria karena menjadi pedoman dalam beraktivitas, termasuk bagaimana perusahaan memiliki keunggulan bersaing sangat ditentukan oleh kriteria ini sebagai pedoman bertindak. Tetapi pada kenyataannya, kadang-kadang perusahaan tidak memiliki kriteria yang secara lengkap terdokumentasi.
Terhadap permasalahan ini, sebelum audit dilanjutkan kepada tahap berikutnya, auditor harus menawarkan terlebih dahulu kepada manajemen untuk bersama-sama merumuskan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman beraktivitas oleh semua komponen di dalam perusahaan dan juga sebagai dasar melakukan evaluasi oleh auditor. Penyebab sendiri merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapainya atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, dan tutor yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat tercapai tujuannya. Yang kedua, ada penyebab yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan program aktivitas yang dilaksanakan atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Contohnya, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman dalam pengendalian proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dan juga pengendalian proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang SDM yang perlu dicermati oleh auditor adalah tujuan dari program atau aktivitas SDM harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi SDM. Yang ketiga ada anggaran program, yang keempat pedoman kerja persyaratan kualifikasi, yang kelima spesifikasi dan deskripsi pekerjaan, yang keenam standar kinerja program. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review itu, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit. Yang ketiga ada audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut di dalam kriteria penyebab dan akibat. Kriteria itu merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak dari seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman lainnya dalam pengelolaan SDM. Disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman. Yang kedua, penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor.
Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah dan berbagai penyebab lainnya. Yang ketiga, akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadi perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam pengoperasian mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan auditor, kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk perbaikan penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus berisi tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diberikan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit SDM. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, merekrut atau perolehan SDM mulai dari aktivitas proses perencanaan, kebutuhan SDM sehingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pengunduran diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut dengan program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan atau diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan audit. Pada bagian ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Audit atas perolehan SDM. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan
SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan. Harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencanaan SDM dapat berdasarkan pada seluruh manajemen yang membutuhkan SDM. Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk menganalisis pada Departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan dapat dicapai melalui efisiensi pada keseluruhan operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kerja kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan kinerja standar yang baru, penilaian terhadap SDM harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi tentang pekerjaan yang ada saat ini, pekerjaan, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas, seberapa pentingnya tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat bergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini semua data yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM adalah yang pertama pengaruh pemerintah, yang kedua kondisi perekonomian, yang ketiga kondisi bersaing dan posisi perusahaan di pasar, yang keempat komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan yang tidak melanggar hukum yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif
dalam pencarian SDM antara lain lembaga pelatihan tenaga kerja, perguruan tinggi, bursa kerja, dan lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan SDM harus mampu memiliki sumber daya kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramalkan permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi. Keseluruhan tahapan dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program SDM. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM, menghindari kekurangan dan kelebihan SDM, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Manfaat dari perencanaan SDM itu meliputi perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang berkembangnya kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, penyusunan program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan sebagai lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja,
dan bursa kerja merupakan alternatif sumber daya kerja tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber daya kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk dalam perusahaan dan tidak terjadi diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang harus direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan tidak terdiskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahapan ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut.
Kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM meliputi proses seleksi yang efektif harus berjalan secara akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, adil, artinya tidak menjadi atau tidak adanya diskriminatif. Yang ketiga, meyakinkan, artinya orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Audit pengelolaan SDM menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam perencanaan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Karena pemberdayaan SDM secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa depan. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pusat perhatian dan pelatihan pengembangan SDM adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus dari operasi perusahaan sebagai dasar perusahaan berhasil mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengarahkan seluruh operasi dan sumber dayanya pada kepuasan pelanggan dengan memaksimalkan nilai yang diperoleh dari pengorbanan yang dilakukan. Pada operasi seperti ini, keseluruhan komponen dalam perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kualitas, baik produk, proses operasi, maupun pelayanan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari
berbagai aspek. Yang pertama, validasi pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, validasi interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan lainnya. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolok ukur jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seseorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian karyawan, sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambilan keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam mengelola SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting yang harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus secara sadar bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang melekat pada karir tersebut. Kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi persamaan karir, yaitu karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda bergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam kesesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. 3 hal tersebut yaitu, yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan yang ketiga adalah kebutuhan karyawan. Perencanaan dan pengembangan karir. Program perencanaan dan pengembangan karir saat ini bahkan sudah menjadi strategi dalam pemberdayaan SDM yang dimiliki perusahaan, seperti halnya pelatihan dan pengembangan karyawan serta konsultasi organisasi. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir,
Harus ada evaluasi yang memadai dalam penilaian apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Bagi karyawan, perencanaan dan pengembangan karir merupakan program yang sangat membantu dalam aktualisasi diri dan pencapaian kepuasan kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan berkepentingan terhadap program ini. Penilaian kinerja. Menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penelitian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian model ini lebih ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, pengambilan keputusan kenaikan gaji, promosi, serta penempatan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, membantu setiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk mengambil keputusan di bidang SDM. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjamin terciptanya keadilan internal maupun eksternal.
Tujuan dari pemberian upah dan gaji itu yang pertama menjalin ikatan kerja formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan dan menghindari intervensi pemerintah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Gangguan ini menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit. Program keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama ada pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Bertujuan untuk menilai efektivitas program kesehatan dan keselamatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja. Dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program ini mengenai tingkat insiden, frekuensi insiden, tingkat emergensi, pengendalian kecelakaan, ergonomis, efisien keselamatan kerja, pengubahan tingkah laku, mengurangi timbulnya penyakit, penyimpanan dokumen, dan pemantauan kontak langsung. Program yang kedua, pengendalian stres dan kelelahan kerja. Sumber dari stres karyawan adalah berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja. Tindakan perusahaan untuk mengatasi misalnya pelatihan dan penyegaran dengan langkah yang pertama, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan strategi manajemen stres pribadi. Yang ketiga, pengembangan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Yang keempat, menciptakan program kebugaran. Semakin peduli perusahaan dengan karyawan dalam menjaga kesehatan, maka semakin banyak klub olahraga yang dibentuk perusahaan dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Teori mengenai kepuasan kerja itu sendiri ada tiga. Yang pertama, teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengukur kepuasan dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja, dipengaruhi oleh input dan output. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan pengelompokan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfied dan dissatisfied. Faktor yang menyebabkan kepuasan kerja itu ada 5. Yang pertama adalah tempat kerja yang tepat. Yang kedua, pembayaran yang sesuai. Yang ketiga, organisasi dan manajemen. Yang keempat, supervisi dan manajemen. Dan pekerjaan yang tepat. Manusia, pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Perlindungan terhadap hak karyawan termasuk dalam program pengurangan karyawan penting diperhatikan karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan karena adanya keharusan untuk membayar pesangon. Pengurangan karyawan seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil perusahaan.
Alternatif yang tersedia untuk pengurangan seperti pengurangan jam kerja dan gaji atau program pensiun dini. Alasan-alasan perusahaan melakukan PHK yang pertama ada tenaga kerja melakukan pelanggaran berat. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri. Yang kelima, terjadinya perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadinya perubahan program perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerja. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. Yang kesepuluh, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja selama berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Dampak pengurangan terhadap perusahaan itu ada dua, yaitu dampak finansial dan dampak non-finansial. Dampak finansial itu berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK, dan dampak non-finansial itu berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggan. Sekian presentasi dari saya, semoga presentasi ini dapat membantu untuk kalian semua. Terima kasih.